Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takabdan dari kelas K31B dengan NRP 0521040033. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tata cara RJP sesuai dengan kasus yang ada di laporan praktikum saya minggu lalu. Pada laporan praktikum saya minggu lalu, kasusnya adalah seorang remaja putri berusia 19 tahun sedang makan bakso bersama teman-temannya di sebuah warung bakso dan dikagetkan dengan suara motor Harley yang sedang lewat dan mengakibatkan remaja putri tersebut tersedak dan tidak sadarkan diri. Oke, di sini saya akan menggunakan guling sebagai alat percobaan. Langkah pertama adalah dengan melakukan penilaian keadaan. Sesuai dengan laporan praktikum saya minggu lalu, kondisi pada saat itu adalah korban tidak sadarkan diri dan langkah yang harus diambil adalah memindahkan remaja tersebut pada posisi yang dapat dilakukan penyelamatan dan memanggil tenaga medis. Oke, setelah melakukan penilaian keadaan dan menghubungi pihak tenaga medis, langkah selanjutnya adalah jika korban tersadarkan diri, kita cukup dengan melakukan teknik Heimlich maneuver, yaitu dengan mengepalkan tangan dan lingkarkan tangan pada tubuh korban dan kita dorong ke atas agar benda atau makanan yang menyumbat jalur pernafasan bisa keluar. Berhubung pada laporan saya korban tidak sadarkan diri, kita baringkan pada tempat yang cukup ideal untuk melakukan penyelamatan. Langkah yang pertama adalah melakukan melonggarkan pakaian korban agar sirkulasi udara dapat berjalan lancar. Berhubung pada kasus saya korban adalah seorang perempuan, kita sebagai penolong harus memperkenalkan diri kepada saksi-saksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah melonggarkan pakaian korban agar sirkulasi dapat berjalan dengan baik, kita melakukan langkah CAB, yaitu circulation, airway, dan breathing. Dengan cara kita asumsikan bahwa guling ini adalah korban. Dan selanjutnya adalah melakukan tindakan CAB, yaitu circulation, airway, dan breathing, dengan cara merasakan pada sirkulasi yang muncul pada mulut dan hidung korban. Setelah melakukan CAB, langkah selanjutnya adalah cek nadi pada leher bagian kanan untuk merasakan apakah masih ada nadi pada tubuh korban. Setelah dilakukan pengecekan pada laporan saya, nadi korban masih ada, dan langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan RJP. Langkah untuk melakukan tindakan RJP adalah kaki harus kuat menopang dan dibuka selebar bahu, dan posisi kita terhadap korban adalah 90 derajat. Jadi selanjutnya adalah melakukan RJP, dan untuk mengeluarkan benda dari mulut korban bisa menggunakan jari kelingking yang dibalut dengan kain atau kasa. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik pijatan dengan bantuan tulang tajuk pedang, yaitu dengan meraba bagian tulang dari bawah ke atas dan sampai dengan menemukan titik bantuan. Untuk melakukan RJP adalah dilakukan sebanyak 5 siklus, yang dimana satu siklus terdiri dari 30
kali pijatan dada dan 2 kali bantuan nafas, dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Langkah untuk melakukan RJP adalah tangan kita rekatkan pada titik yang kita tentukan tadi, dan kita lakukan sebanyak 30 kali pijatan dan 2 kali bantuan nafas. Oke, itu dilakukan sebanyak 5 siklus sehingga atau sampai korban sadar. Berhubung korban pada saat kita melakukan RJP sebanyak 3 siklus sudah kembali sadarkan diri, kita tidak perlu melakukan RJP lagi. Dan untuk mengurangi risiko penularan penyakit pada saat kita melakukan bantuan nafas, kita dapat menggunakan kain atau kasa untuk menutupi mulut korban agar mulut kita dan korban tidak bersentuhan, agar tidak terjadinya penularan penyakit tersebut. Dan pada laporan saya, ketika kita melakukan RJP, korban sudah sadarkan diri sehingga tidak perlu melakukan tindakan selanjutnya dan menunggu tenaga medis datang untuk memeriksa keadaan. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.